Ini adalah sebuah gundukan misterius. Pak, kita bersihkan rumputnya. Di sini itu ada bukti historis yang menjadi saksi akan sebuah peradaban masa silam, termasuk ini fragmen pipisan bentuk-bentuk apa namanya, ini bentuk-bentuk kemuncak yang fragmennya, jadi semacam kemuncak. Di sini ada hiasan, cuman ini fragmen jadi pecah ya di sini. Karena di sini jejak ada sebuah peradaban kuno, Mbak ya. Ini gundukan ini sangat misterius loh, Mbak. Ini perlu diekskavasi, Mbak. Gundukan ini pasti di dalamnya ada semacam sebuah benda bertuah yang disembunyikan oleh leluhur kita, Mbak. Nah, biasanya memang terutama kalau malam hari ya, pohon-pohon raksasa, pohon besar, batu-batu kuno ini, apalagi suasananya itu sangat wingit, Mbak ya. Kerajaan gaib gitu loh, Mbak. Ada kerajaan gaib gitu loh. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Di makam ini kita akan mendapati sebuah jejak kuno dan yang sangat kuno ya, seakan-akan prah Majapahit atau sebelum kerajaan Majapahit. Di bawah pohon kepuh raksasa, di bawah pohon kepuh raksasa ini, nah ini adalah sebuah gundukan misterius. Jadi gundukan misterius juga ini. Coba kita akan mengelilingi gundukan misterius ini, Mbak. Nah, mulai dari sini. Ini memang seakan-akan sebuah bukit kecil penuh dengan boulder-boulder atau batu-batu alam yang cukup banyak. Nah, ini dikelilingi sungai atau irigasi. Nah, yang kemudian area persawahan yang cukup luas di sini. Nah, di sini. Ini banyak batu candinya ya? Iya, nah, di sini. Ini contohnya ini batu bata kuno, Kang. Iya, batu bata kuno yang ukurannya cukup besar. Itu memang cukup banyak, Mbak. Jadi di bawah tanah ini, ke dalam tanah ini, memang ada batu-batu candi serta batu bata kuno yang cukup banyak juga. Fragmen-fragmennya itu cukup banyak. Ini lur, batu kuno. Gembletak kemeleler, Mbak. Ini gembletak ini. Kemeleler, Mbak. Ini remi-remiannya banyak sekali ya. Nah, yang luar biasa itu, Mbak, di sini. Nah, di sini, Mbak, sangat luar biasa sekali ini. Coba kita cabuti rumputnya ya, Mbak ya. Kita bersihkan rumputnya, Mbak ya. Coba kita bersihkan rumputnya. Di sini itu ada bukti historis yang menjadi saksi akan sebuah peradaban masa silam. Nah, di sini ada jejak-jejak peradaban kuno, yaitu balok-balok batu candi. Balok-balok batu candi yang cukup besar. Nah, ini umpak batunya ini terguling ya. Coba kita berdirikan ya. Nah, ini umpak batu yang kita berdirikan. Coba kita bersihkan ya di sini. Nah, di sini juga ada sebuah diduga menhir atau lingga gitu, Mbak ya. Lingga, batu-batu umpak yang cukup banyak gitu. Balok batu candinya juga sangat besar. Itu Paulus ya, Kang, termasuk, Kang? Apa? Paulus. Lingga itu palus, Mbak. Oh, Paulus. Apa? Palus ya, itu Palus. alat kelamin pria. Sebagai lingga itu alat kelamin pria. Mana, Kang, lingganya? Jadi di sini juga ada pinggiran-pinggiran candi, Mbak. Ini pinggiran candi. Terlihat dari ini hiasan pinggiran candi ini yang memang terpendam di dalam tanah, Mbak ya. Ini dugaan sebelum itu, Kang ya? Iya. Sebelum Majapahit ya? Diduga pra Majapahit. Di sini ada umpak-umpak kecil yang menandakan dahulunya juga ada semacam gazebo atau pendopo kecil untuk menaungi sesuatu yang ada di tengah. Balok-balok batu candinya itu cukup besar. Dahulunya mungkin, nah ini sebagai lantainya. Berarti ini candi besar ya, Kang ya? Nah, candi besar diduga. Nah, ini ada fragmen pipisan. Ini fragmen pipisan yang pecah. Di sini ada cekungan yang biasanya memanjang di sini. Nah, di sini fragmen pipisan. Nah, coba ini. Nah, balok batu semutnya wakrek sangat besar. Nah, ini balok batu candi yang cukup besar ini dikumpulkan. Nah, ini, Kang, ada kayak pahatan itu, apakah ini prasasti, Kang? Nah, ini jejak apa namanya? Sebuah pedestal atau landasan yang di tengahnya biasanya itu ada yoni atau lingga yang didirikan. Mungkin lingganya itu seperti ini. Ini coba roboh kita berdirikan ya lingganya ini ya. Lingganya itu coba kita berdirikan. Nah, ini jejak lingga ini. Nah, ini jejak lingga.
Jadi di sini ada umpak-umpak, termasuk umpak kecil. Jadi umpak-umpak kecil ini terlihat dari bentuknya umpak kecil. Nah ini termasuk, nah ini fragmen pipisan bentuk-bentuk apa namanya? Ini bentuk-bentuk kemuncak yang fragmennya. Jadi semacam kemuncak, di sini ada hiasan, cuman ini fragmen, jadi pecah ya di sini. Memang di sini jejak ada sebuah peradaban kuno, Mbak ya, yang cukup luar biasa sekali memang. Dan dikumpulkan oleh warga di sebuah gundukan di tengah makam, Jadi sebelum menjadi makam, terlihat di sini memang ada sebuah unsur-unsur yang bersifat pemujaan, persajian gitu pada masa lalu, termasuk kemudian diduga sebuah mandala kadewa guruan. Itu kan ada. Iya. Nah, ini juga batu besar kotak ya, Mbak ya. Batu besar kotak seperti kentongan. Ini juga balok-balok. Ini kan ini kayaknya itu nah ini bolong-bolong gitu. Iya, ini memang balok batu candi yang sangat berukuran besar ini ya. Ini juga sangat besar yang Pak landasan ini banyak sekali. Ini diduga memang sangat erat kaitannya berhubungan dengan sebuah tempat pemujaan pada masa kuno, Pak. Pemujaan pada masa kuno, pada masa kerajaan kuno. Nah ini luar biasa Mas. Ini termasuk ya sanggar pamujan ya, Pak? Nah, semacam pemujaan atau sanggar pamujan. Itu. Nah ini ada lubang, Mbak. Pohon yang sangat raksasa ini, pohon raksasa ini pohon kepo, Mbak ya, pohon kepo. Nah ini ada lubang misterius, Mbak. Ini kayak gua gitu. Iya, Mbak. Coba, Mbak. Nah, kita ketemukan gua di dalam pohon. Ini sangat besar sekali. Itu kan mungkin ada makhluknya, Mbak ya, mungkin di dalam. Iya. Makhluk jutaan tahun bisa sembunyi di situ, kan? Iya, mungkin semacam apa ya? Kayak ular ya, Pak. Ya. Jadi ini digundukan. Gundukan ini sangat misterius loh, Mbak. Ini perlu diekskavasi, Mbak. Gundukan ini pasti di dalamnya ada semacam sebuah benda bertuah yang disembunyikan oleh leluhur kita, Mbak. Di dalamnya ini mungkin ada sesuatu. Karena ini gundukan yang sangat misterius sekali. Gundukannya ini penuh dengan bongkahan-bongkahan batu yang sengaja ditinggikan. Kemudian seiring berjalannya waktu ditumbuhi pohon kepo raksasa ini, pohon kepo raksasa yang sangat besar. Itu pohon apa, Kang? Bolong juga, Kang? Nah, ini pohon, kalau nggak salah ini pohon kecacil. Pohon kecacil yang cukup tua, ini juga berlubang, Mbak ya. Jadi kita juga ekstra hati-hati karena memang hal-hal seperti ini bisa jadi itu menjadi sarang ular karena di sekitar persawahan. Karena persawahan sendiri juga merupakan tempat banyaknya tikus-tikus yang kemudian tikus itu adalah kesukaan dari makanan-makanan ular, dan ular-ular tersebut nah ini, Pak, kita temukan batu lumpang, Pak. Nah ini, Pak, ini, Pak, ada batu lumpang kecil. Jadi batu lumpang kecil ini diduga memang berhubungan dengan persajian, Mbak, pada masa kuno, Mbak. Jadi bukan batu lumpang untuk menghaluskan padi atau menumbuh padi, Mbak, atau menumbuh biji-bijian, Mbak. Ini kelihatannya batu lumpang yang berhubungan dengan persajian kepada bangunan kuno. Gitu, Pak. Ini, Pak, lumpang persajian. Jadi ini luar biasa sekali ya. Bongkahan batu batanya. Ada gundukan ini loh. Gundukan ini sangat misterius. Gundukan ini benar-benar sangat misterius dan sangat perlu diekskavasi memang gundukan ini. Barangkali ada di tengah gundukan ini. Ya, barangkali ada penampakan makhluk astral gitu, Kang. Iya, biasanya memang terutama kalau malam hari ya. Pohon-pohon raksasa, pohon besar, batu-batu kuno ini apalagi suasananya itu sangat wingit, Mbak ya. Ini medan lembab tentunya, Mbak, lembab sekali suasananya ini. Ini memang diduga memang kalau malam hari terutama pada malam-malam tertentu ini menjadi ngumpulnya semacam kerajaan gaib gitu loh, Pak. Ada kerajaan gaib gitu loh. Nah, apakah ini sisa-sisa dari zaman kerajaan gaib, Bang? Kalau yang terindra secara empirik bisa kita raba gitu ya. Itu memang ini jejak sejarah historis, sejak kerajaan-kerajaan masa lalu, terutama kerajaan Majapahit atau kerajaan-kerajaan sebelumnya. Tetapi ketika bangunan-bangunan kuno itu terbengkalai gitu, Mbak, terbengkalai dan ditinggalkan, tidak terurus, bahkan liar, bahkan ditumbuhi rumput-rumput liar, itu dalam tradisi kuno, kepercayaan kuno, itu juga dihuni oleh arwah-arwah jahat, dihuni oleh roh-roh jahat, Mbak. Nah itu semacam kerajaan gaib gitu loh, Mbak, semacam kerajaan. Jadi mungkin situs-situs ini itu perlu dirawat ya, perlu dilestarikan,
ditata lagi. Ini tidak hanya sebagai fungsinya ritual magis, tetapi sebagai saksi historis akan inspirasi dan motivasi sebuah kejayaan peradaban masa lalu. Seperti Majapahit memiliki prestasi yang membanggakan dalam memayungi seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit yang ada di Trowulan, Mojokerto. Ini sebuah kebanggaan yang harus dilanjutkan, dan kita sebagai generasi muda wajib melanjutkan kejayaan kembali. Majapahit Study Club sangat